Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, apa sih sebenarnya hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan menelusuri Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri. Bagaimana konsepnya Pancasila itu sebagai dasar pengembangan ilmu, dan bagaimana urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemudian nanti kita akan membahas tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa alasannya? Yang ketiga, kita akan bahas mengenai sumber historis, sosiologis, kemudian politis Pancasila sebagai dasar dari nilai pengembangan ilmu. Dan kita juga akan lihat nanti bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar dari nilai pengembangan ilmu itu sendiri. Ya, baik, kita pertama akan telusuri dulu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki dan menemukan dan juga meningkatkan pemahaman kita sebagai manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam kehidupan manusia itu sendiri, ya kan? Nah, jadi segi-segi ini akan dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Jadi, ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tapi juga merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati bersama dan secara sistematik dapat diuji, ya. Kemudian ilmu atau knowledge itu sendiri merujuk kepada kepahaman kita terhadap suatu perkara di mana ilmu merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sadar. Ya, kemudian dimanfaatkan demi kebaikan manusia. Itu dia. Ya. Jadi, itu nanti yang akan kita lihat. Jadi, bagaimana sih konsep Pancasila sebagai nilai atau sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri? Nah, kita bisa lihat yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan, ya, jadi setiap iptek atau ada perubahan kemajuan teknologi yang dikembangkan itu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Semisal, sekarang kita sudah masuk ke dalam yang namanya dunia teknologi yang berbasis internet. Jadi, yang berbasis internet itu kita boleh, tapi tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu ada apa? Ada nilai yang mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya. Tidak boleh melenceng dari norma. Tidak boleh di luar batas norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Pancasila, seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan itu harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internalnya. Seperti apa? Misal, kemajuan teknologi ini nggak akan lepas dari misalnya nilai atau norma agama misalnya. Kita tetap menjunjung tinggi nilai atau norma agama. Ya, jadi kemajuan teknologi ini misalnya ya, harus dalam batas-batas kewajaran, tidak bertentangan dengan agama yang diakui di Indonesia misalnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang berbau, semisal saja, ya, ada hal-hal yang berbau komunis atau yang mengajak ataupun nanti mempengaruhi audiens dalam hal misalnya tidak bertuhan atau apa misalnya, atau gambar-gambar yang tidak mencerminkan kebudayaan kita, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu dia contohnya. Itu faktor internalnya, harus ada nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah nilai agama. Kemudian yang ketiga,
nilai-nilai Pancasila itu sebagai pengendali iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Jadi ada rambu normatifnya, ada norma-normanya. Nah, jadi kita nggak menutup diri untuk berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat sekarang ini, ya, seperti internet. Tapi cara berpikir dan cara bertindak kita juga harus mencerminkan bahwasanya kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki pola pikir tertentu yang membedakan bahwasanya ya, ini adalah orang Indonesia, oh ini adalah budaya Indonesia, seperti itu. Jadi ada pola pikirnya yang membuat kita nggak keluar dari cara berpikir kita sebagai bangsa Indonesia. Itu namanya rambu-rambu normatif yang harus kita patuhi. Nah, yang keempat, setiap pengembangan iptek itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, ya, atau indigenasi ilmu. Jadi kalau kita mengembangkan iptek atau teknologi, semisal kita membuat suatu teknologi atau model pembelajaran dengan menggunakan media interaktif atau model pembelajaran yang lainnya itu, nah itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Contohnya aja misalnya metodologi pengajaran, tapi kita masukkan nilai-nilai budaya. Contohnya itu kita gunakan contoh misalnya menggunakan adat, kebiasaan, atau misalnya ada tari daerah atau lagu daerah misalnya, untuk sebagai contohnya atau modelnya misalnya. Jadi kita harus tetap melihatkan ciri khas kita di dalam pengembangan iptek yang terjadi tadi, seperti itu dia, ya. Jadi begitu contohnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat mengenai urgensi Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Nah, yang pertama, adanya cara pandang masyarakat dalam kehidupan akibat pluralisme. Memang berbagai macam budaya yang kita lakukan, yang ada di negara kita, membuat cara pandang kita itu berbeda, ya, membuat pola kita itu berbeda. Namun kiblatnya harus tetap menggunakan Pancasila, begitu. Nah, nilai-nilai yang berkembang akibat globalisasi mengancam nilai-nilai kekhasan bangsa itu sendiri, seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, seperti yang pernah Ibu berikan contohnya, ya. Nah, mengikisnya nilai-nilai budaya atau nilai Pancasila itu sendiri, kurangnya gotong royong, kurangnya musyawarah, kurangnya solidaritas. Orang lebih suka misalnya individualisme, atau misalnya kalau di zaman dulu kalau gotong royong itu disuruh kumpul bersama-sama membersihkan lingkungan atau membersihkan masjid, itu menjadi satu hal yang membahagiakan buat mereka. Tapi kalau saat sekarang bagaimana? Nah, misalnya di antara 100 warga mungkin 10 orang yang hadir. Kalau dulu enggak. Kalau dulu setiap kepala keluarga itu malah hal yang dinanti-nantikan, gotong royong atau membersihkan lingkungan pekarangan tempat tinggal itu. Kemudian ibu-ibunya bergotong royong juga mempersiapkan makan siang. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi nilai-nilai budaya seperti itu, ya kan? Nah, untuk musyawarah, solidaritas, nilai-nilai musyawarah juga sudah mulai terkikis dengan adanya teknologi yang ada. Misalnya kayak main cepat aja, sudah ada Google Form. Udah biar cepat kita pakai Google Form aja untuk voting misalnya. Itu sangat rentan pada saat sekarang ini, ya. Jadi seperti itu dia urgensinya. Nah, urgensi yang seperti ini yang harus kita kontrol, dan kita harus lebih budayakan lagi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian apa sih sebenarnya, ya, alasan utama Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu?
Nah, apa alasannya? Apa pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang pertama kita lihat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi itu perlu mendapatkan perhatian yang serius, ya kan? Jadi karena adanya teknologi, ya, kemudian misalnya limbah pabrik atau limbah-limbah apa tidak terkontrol misalnya. Jadi harus menjadi satu perhatian yang serius. Bagaimana sebenarnya kita memproduksi tapi tetap memperhatikan lingkungan. Nah, yang kedua, sarana mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bertindak, ya, yang cenderung pragmatis. Itu dia. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Nah, ini hal-hal yang paling memprihatinkan yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, di sini kita bisa lihat contoh lainnya, ya. Budaya gotong royong yang digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak, misalnya. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Gaya hidup flexing itu yang paling viral pada saat sekarang ini, ya. Di media sosial, flexing untuk kepentingan pribadi, kemudian melakukan gaya hidup flexing. Mempamer harta, pamer ini untuk mendapatkan brand sendiri atau citra atau menarik perhatian konsumen seperti itu. Padahal sebenarnya itu merubah pola pikir dan dapat menjadi mempengaruhi cara berpikir kaum milenial. Jadi pada saat sekarang ini yang penting gimana naiknya, namanya aja gitu. Mana namanya naik, misalnya kita punya suatu produk atau brand, namanya naik tanpa meningkatkan kualitas produknya. Nah, bukan kualitas produknya yang diperbaiki atau yang ditingkatkan, tapi dia lebih kepada gaya hidup atau pola-pola flexing. Nah, itu juga termasuk salah satu hal yang juga membuat, ya, alasan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai dasar nilai pengembangan itu penting diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Salah satunya bidang ekonomi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Begitu. Nah, di sini kita melihat lagi bagaimana sumber historis Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri, ya. Nah, yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan dan pandangan hidup dari seluruh elemen kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menjiwai isi dari seluruh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat berkembang di Indonesia guna mencerdaskan bangsa sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, ya, berbagai macam historis Pancasila itu sudah kita pernah bahas dalam materi sebelumnya. Nah, ini yang harus lebih kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat tujuan atau cita-cita pemerintahan atau bangsa Indonesia juga bisa kita lihat pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, masih ingat di sana bunyinya? Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, di sini kita lihat lagi tentang bagaimana sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sosiologis Pancasila, sosiologi berarti berhubungan dengan sosial ya. Nah, yang pertama kita lihat bahwasanya ilmu pengetahuan digunakan untuk mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan juga masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar-standar nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Artinya diatur semuanya dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu timbul dari hasil interaksi antar masyarakat Indonesia, hadir sebagai buah dari pemikiran, penelitian kritis, dan hasil refleksi dari bangsa Indonesia. Jadi seperti itu dia sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kalau kita bicara mengenai sumber politis, kita lihat sejarah, kita balik lihat sejarah. Nah, Habibie dalam pidatonya pada tahun 2011 1 Juni menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan, katanya. Jadi, penyelenggaraan negara itu bagaimana kita mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Nah, berdasarkan isi pemaparan pidato Habibie tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut, begitu. Nah, ini dia sejarahnya sumber politis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Nah, jika kita berbicara mengenai dinamika lagi, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kita lihat argumen dinamika Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara ya. Sejak Orde Lama sampai ke era reformasi, para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan saja. Kajian Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan ilmu itu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual. Nah, munculnya Orde Baru setelah reformasi. Dia adanya penegakan hukum, peristiwa Trisakti, dan sebagainya macamnya, mulai masa Orde Baru
disingkirkan, kemudian muncul reformasi, muncul keberanian para mahasiswa untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kemudian ada argumen tantangan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Ya, selanjutnya kita bisa lihat pada yang pertama, kapitalisme yang menjadi sebagai menguasai perekonomian di dunia waktu itu. Ya, yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Nah, jadi SDM, karena SDM kita yang kurang, kemudian pengembangan ilmu kita yang kurang, menyebabkan kita daya saing dalam hal globalisasi itu menjadi lemah. Kemudian yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Kita sebagai pekerja dan masuknya investor atau vendor-vendor dari luar yang menguasai negara kita, begitu. Kemudian yang keempat ada pragmatisme yang berorientasi. Nah, itu dia. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, ya, diperlukan nilai-nilai dan implikasi penerapan Pancasila terhadap pengembangan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari.